dan kewajiban di sekolah. Sebelumnya kan sudah hak dan kewajiban di rumah. Kalau kewajiban di rumah, ada yang ingat nggak kemarin apa? Kewajibannya apa aja kalau di rumah? Apa? Menghormati orang tua. Terus mencuci piring, melipat baju, bersih-bersih rumah. Itu artinya membantu pekerjaan di rumah. Terus kalau haknya apa kalau di rumah? Oke, berarti sudah paham ya materi yang kemarin. Sekarang kita masuk ke materi. Coba buka halaman kamu bukunya. Halaman 71. Itu apa materinya? Hak dan kewajiban di sekolah. Sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Tolong anak-anak disimak baik-baik ya. Oke. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Apakah kalian tahu apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh seseorang setelah melaksanakan kewajibannya. Nih, coba kita dibaca kita. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh seseorang setelah melaksanakan kewajibannya. Oke. Jadi intinya untuk kita mendapatkan hak, kalian tahu kan hak itu harus yang seharusnya memang kita dapat, yaitu harus nih segala sesuatu yang didapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Ini dicatat ya, yang lain dicatat. Sudah dicatat kan? Jadi yang seperti Ibu bilang, misalnya kalau hak di sekolah contohnya apa? Tadi kan kalau hak harus melaksanakan kewajibannya baru mendapatkan hak. Kalau hak di sekolah apa contohnya? Apa tadi Nurul hak di sekolah? Ya, mendapatkan pembelajaran yang jelas. Terus apa lagi Jaja? Contoh hak di sekolah yang kamu dapat? Pembelajaran sama dengan desain. Oke. Kita lanjut dulu ya. Oleh seseorang setelah melaksanakan kewajibannya. Nah, berikut ini merupakan contoh-contoh hak. Yang pertama, hak untuk hidup. Kita berhak untuk hidup sehat dan bahagia. Yang kedua, hak untuk bermain. Kita berhak untuk bermain dengan teman-teman. Yang ketiga, hak untuk belajar. Kita berhak untuk mendapatkan pendidikan. Yang keempat, hak untuk dihormati. Kita berhak untuk diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Lalu, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Contoh-contoh kewajiban untuk menghormati. Yang pertama, coba Habibie dibaca. Habibie-nya apa? Kewajiban menghormati orang tua. Contohnya? Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Kewajiban belajar. Kita harus selalu belajar dan mengerjakan tugas. Coba Al, ini apa Al? Kewajiban menjaga kebersihan
kita harus membantu orang lain yang membutuhkan. Apakah hak dan kewajiban itu berhubungan? Ya, Nah, tadi ditanya apakah hak dan kewajiban itu berhubungan. Menurut kalian berhubungan apa enggak? Berhubungan atau saling terkait. Jadi ini. ya, hak dan kewajiban itu berhubungan. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban akan menghasilkan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Sebaliknya, ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menimbulkan sejumlah masalah. Nih, kalian paham nggak arti maksudnya dari sebaliknya? Apa? Kan kalau yang ini tadi menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban akan menghasilkan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Sebaliknya, berarti kalau sebaliknya itu masyarakat atau kalian itu tidak menjaga keseimbangannya. Misalnya, contohnya tadi Rika cuma melakukan kewajibannya kan sudah penuh, tapi haknya tidak dapat. Ada juga yang misalnya Habibi sudah mengerjakan semua kewajibannya, tapi haknya tidak didapat. Itu berarti mereka tidak menjaga keseimbangan. Nah, itu bisa apa nih? Dapat menimbulkan sejumlah masalah yang misalnya jadi bermusuhan, terus tidak saling saling berinteraksi, terus lingkungannya jadi nggak sejahtera. Oke, lanjut. Tadi mengapa hak dan kewajiban itu penting? Ini ada 3 poin. Coba Jaja dibaca. Yang pertama ini apa Jaja? Agar hidup menjadi lebih teratur. Oke. Agar hidup menjadi lebih teratur. Artinya kewajiban kan salah satunya misalnya kalian dapat arahan atau peraturan. Berarti kalian harus wajib melaksanakannya. Berarti nanti hidupnya menjadi lebih teratur karena sudah memang jelas ada arahannya atau memang itu kewajiban kalian. Yang kedua apa Jaja? Agar kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Oke. Bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Karena misalnya melaksanakan kewajibannya beramai-ramai dengan teman yang lain. Contohnya piket. Piket kan nggak sendirian. Misalnya hari ini, hari Kamis. Kalian piketnya siapa hari ini? Gisel dengan Al. Nah, itu berdampingan kan, saling membantu. Yang ketiga ini apa Jaja? Agar kita menjadi pribadi yang baik. Benar. Yang pertama itu terkait dengan yang ini, menjadi pribadi yang baik karena hidupnya menjadi lebih teratur dan berdampingan dengan orang lain. Misalnya kita lihat teman kita entah ada yang salah atau apa, kita belajar dari orang lain. Sampai sini kalian sudah paham belum? Habis ini kita mencatat ya. Bagaimana ya jika kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik? Yang pertama, akan menimbulkan masalah di sekolah. Jika kita tidak rajin belajar dan tidak mengikuti peraturan sekolah, maka kita akan kesulitan untuk memahami pelajaran dan mungkin mendapat hukuman atau sanksi. Yang kedua, lingkungan akan menjadi tidak nyaman. Jika kita tidak menjaga lingkungan sekitar, maka lingkungan kita akan menjadi kotor dan tidak nyaman untuk ditempati. Bagaimana ya caranya agar kita bisa menjalankan hak dan kewajiban dengan baik? Nah, bagaimana cara agar kita bisa menjalankan hak dan kewajiban dengan baik? Di sini ada
Dan ini yang ketiga yang paling penting, saling mengingatkan, saling menasehati, gitu kan? Misalnya temannya ada yang salah, kita kasih tahu dengan baik, jangan kita biarkan. Paham? Oke. Di sini ibu mau kasih lihat nih media yang ibu bawa. Ini adalah, kan tahu belum ini apa? Hak dan kewajiban di sekolah. Jadi yang ibu pegang ini, bunga-bunga ini yang ada tusuknya ini, itu kumpulan dari hak dan kewajiban. Nanti ibu akan minta kalian deh masing-masing satu masukin mana yang bunga ini masuk ke dalam hak, mana yang kewajiban. Oke? Biar ibu tahu kalian udah benar-benar paham belum sama materi kita hari ini. Oke? Oke, coba mulai dari kita deh. Kita apa itu? Kewajiban. Apa ini tadi? Hadir tepat waktu. Kalau haknya? Oke, coba kamu tanya. Ibu tanya sama yang lain. Kalau mematuhi peraturan sekolah itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Berarti maksudnya di pot yang ada tulisan warna di dalamnya. Coba cari yang haknya yang mana? Nurul bisa bantu? Ayo, sama kita. Mana yang bunganya yang masuk ke pot hak? Oke, haknya dapat perlindungan. Coba Nurul, cari lagi Nurul. Enggak, itu aja. Coba itu. Hal. Ya. Istirahat dan sosialisasi. Oke, terima kasih ya. Sekarang Gisela dengan Kaira coba dicari mana yang masuk ke hak dan kewajiban bunganya. Ayo, sama-sama. Itu masuk ke kewajiban atau hak? Ya. Bertanya dan berpendapat. Ya, benar. Jadi apa tadi bertanyanya? Bertanya dan berpendapat masuk ke hak. Belajar dengan giat masuk ke kewajiban. Terima kasih. Nih sekarang, maaf ya. Nih
Sekarang kita lihat untuk haknya itu apa aja. Pertama ini mendapat perlindungan. Ini apa? Mendapat bimbingan. Kita masukin di sini. Terus di sini ada apa? Mendapat pelajaran jelas. Terus di sini ada mendapatkan fasilitas sekolah. Ini apa? Bertanya dan berpendapat. Yang terakhir istirahat dan sosialisasi termasuk hak. Oke. Sekarang kita lihat kewajiban anak-anak kalau di sekolah itu apa aja? Belum. Ini apa? Menghormati guru dan teman. Menghormati guru dan teman, artinya tidak boleh apa? Kalau apa saling mengolok atau saling mengejek, membuli. Sekarang ini apa? Belajar dengan ya, nggak boleh malasan, apalagi main-main. Terus ini apa? Mematuhi peraturan di sekolah. Mematuhi aturan di sekolah. Kalau misalnya kalian melanggar, kalian dapat apa? Hukuman atau sanksi. Kalau ini apa Gisel? Hadir tepat waktu. Al biasanya tepat waktu apa sering terlambat kalau datang ke sekolah? Nah, Al kalau biasanya kalau datang ke sekolah tepat waktu atau terlambat? Tepat waktu. Iya. Kalau misalnya terlambat nanti dapat hukuman nggak kalian? Dapat. Kalian ini apa? Menyelesaikan tugas dengan baik. Sekarang ini piket kelas. Supaya apa? Supaya bersih. Kita belajar dengan nyaman di sekolah, di kelas kita. Kalau misalnya kotor, kira-kira kita nyaman nggak di kelas? Nah, oke. Jadi kira-kira ini kalian sudah benar-benar paham belum sama materi kita hari ini? Paham? Yang tadi sudah dicatat? Oke. Sekarang Ibu akan bagikan data PD. Nanti dibaca dulu petunjuknya, dibaca soalnya, baru dijawab. Dibaca dulu ya petunjuknya. Oke, Ibu bacakan ya. Udah tahu belum di situ disuruh apa? Disuruh menjawab dengan cara dicetak yang tanda betul seperti ini. Misalnya yang pertama, mendapatkan suasana belajar dengan tenang. Itu masuk ke hak atau kewajiban? Nah, di bagian tabel atau kotak haknya itu dicetak. Oke, silakan dikerjakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh atau bingung. Dan nomor berapa kalian?
Mengikuti upacara bendera itu termasuk kewajiban. Oke. Tadi kalian sudah catat semua kan? Coba Ibu kan tadi sudah kan kalian catat? Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Hak itu apa? Adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Apa? Satu, coba yang satu yang baca. Segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Nih, kalau untuk contohnya lagi deh, hak kalian di sekolah tadi apa aja? Melaksanakan tiket. Hak, nih tadi yang ada di pot ini tadi, yang masuk ke hak ini tadi. Nah, terus apa lagi? Pelajaran Yang jelas. Benar. Sekarang kita ini, kalau pengertian dari kewajiban. Kalau kewajiban apa artinya? hadir tepat waktu. Itu contohnya. Artinya kewajiban. Apa tadi Habibi? Kalau kewajiban Pelajaran. pembelajaran. Kan kalau hak ini segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Berarti kewajiban ini artinya apa? Nih, coba dibaca, Pita. Nih, Segala sesuatu yang harus dilakukan. harus berarti wajib. Oke, itu sama dengan kalian mematuhi peraturan, tata tertib. Makanya dari itu, setelah kalian melakukan kewajiban seperti yang ada di video tadi, kalian akan mendapatkan apa ini tadi? Mendapatkan hak. Kalau misalnya kalian tidak melakukan kewajiban, masa iya kalian menuntut mendapatkan hak? Kita harus jaga keseimbangannya. Kalau mau misalnya mau menuntut sesuatu hak, harus melakukan dulu apa? Apa tadi? Kita harus melakukan apa? Kewajiban. Misal contoh di rumah deh, misalnya kalian
Ada yang kesusahan kan? Ada. Soalnya lumayan ya. Kenapa Kak? Ibu, tadi semuanya nomor satu. Itu kan yang dicari jawabannya ada berapa? Satu. Berarti nggak boleh yang disiram dua. Dipilih salah satu jawaban yang benar. Devita, Udah, Bu. udah. Cepatnya. Sudah dibaca? Sudah benar.
bawah mas dulu. Nah, siapa ya? Ada lagi. Ini lihat ini. Enggak. Kalau ya. Yang tadi belum nyata boleh itu apa lihat catatan temannya. Ya misalnya belum, kalau temannya sudah bisa sambil nunggu selesai. Oke. Ini tadi sudah ngumpul semua kan? Sudah. Sudah kan tadi? Oke. Sekarang kita ice breaking dulu. Ada yang itu nggak hafal tepuk 1 sampai 5? Apa? Atau kalian mau tepuk apa? Itu aja, kita tepuk good job. Ada yang tahu nggak? Nggak. Tepuk cinta? Coba, coba dulu. Ayo contohin. 1, 2, 3. Mana? Ayo. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke, udah tahu semua. Sekarang kita lakuin sama-sama, tapi yang semangat, oke? Oke. Tadi Aska sama Sima siap? Oke, 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke. Pembelajaran hari ini kira-kira menurut kalian seru apa enggak? Seru. Kalian sudah paham sama materinya? Materi hari ini menurut kalian bagian mana yang menurut kalian belum paham? Oh, udah paham semua? Oke. Habibi, menurut kamu hak sama kewajiban itu penting nggak? Penting. Penting. Kalau misalnya nggak dilakuin, kenapa tadi? Kalau nggak dilakukan, kenapa? Ya, menimbulkan masalah. Oke. Pertemuan yang akan datang itu kita masuk ke nih ke bab 3, oke? Jangan lupa nanti di rumah dipelajari. Jangan
Yang benar. Ayo pakai jas dulu. Pakai jas. Pakai jas.